Episode 76. Bukan cinta. Dara menangis terseduh. Sungguh tidak pernah menyangka jika akhirnya dia akan bertemu dengan ayahnya yang telah menelantarkan mereka dulu. Bertahun-tahun yang lalu, mungkin sudah 10 tahun lebih, pria itu pergi dan tanpa memberi kabar sama sekali. Memilih wanita muda itu dan meninggalkan istri serta kedua putrinya yang masih remaja. Dara dan Aninda sering menjadi bahan ejekan karena ditinggal oleh ayah mereka. Bahkan di sekolah Dara juga sering dicibir. Saat itu Dara masih kelas 12. Ujian nasional menanti dirinya. Hampir saja Dara mengulang kelas karena down. Tetapi ibunya selalu memberikan kekuatan agar dia selalu semangat dan pantang menyerah. Dara dan Aninda begitu membenci ayah mereka. Bahkan dulu saat pernikahan Aninda, mereka menggunakan wali hakim karena tidak mengetahui di mana keberadaan ayahnya setelah ayahnya pergi menikahi wanita lain. Mereka lost kontak dan tidak pernah saling bertukar kabar. Sang ayah dan keluarganya yang baru seperti menghilang bak di telan bumi. Maka dari itu Dara dan Aninda menganggap jika ayahnya telah meninggal dunia. Akan tetapi sekarang pria itu menampakkan diri dengan penampilan yang sudah berbeda. Tubuhnya yang dulu tegap, gagah dan tampan, kini terlihat lebih kurus. Pria itu mengatakan jika dia sudah lama bercerai dari istri mudanya saat mengetahui jika wanita itu hanya mengincar hartanya saja. Ya, sebetulnya Dara anak orang kaya. Ayahnya seorang pengusaha makanan dan sudah memiliki beberapa cabang restoran terkenal di Jakarta dan Bandung. Tetapi setelah menikah lagi, Dara, Aninda, dan ibunya pergi dari rumah dan memilih untuk menetap di rumah kakek dari sang ibu. Mereka juga tidak mendapatkan nafkah padahal ayahnya orang yang sangat mampu jika harus menyekolahkan mereka sampai ke perguruan tinggi. Ayahnya mengatakan jika dia dulu terkena guna-guna atau pelet wanita muda itu, sehingga dia tidak ingat lagi tentang keadaan anak-anaknya. Ayah Dara sadar ketika seluruh hartanya hampir habis ketika pernikahannya bersama wanita itu memasuki usia 7 tahun. Setelah semua terbongkar, ayah Dara menceraikan istri mudanya dan mengusirnya. Selama ini mereka ternyata menetap di Bali dan seluruh restoran milik sang ayah sudah dijual oleh si istri muda. Setelah itu, sang ayah sadar dan ingin menemui Dara dan Aninda. Tetapi dia terlalu malu untuk kembali meminta maaf kepada istrinya dan dua putrinya. Ya, ayah dan ibu Dara memang tidak pernah bercerai. Akan tetapi rasanya Dara tidak pernah menerima alasan yang diberikan sang ayah padanya. Sungguh seperti skenario yang telah dirancang, walaupun sebenarnya memang seperti itulah kenyataan yang terjadi. Lalu apakah Dara akan bisa dengan mudah menerima sang ayah dengan tangan terbuka? Jika rasa sakit itu masih ada hingga sekarang. Sungguh sangat sulit menerima seorang pengkhianat itu kembali lagi dengan ikhlas meskipun ayahnya mengatakan jika dia hanya terkena guna-guna. Sungguh omong kosong. Lalu kenapa setelah sekian tahun dia baru datang kembali dan ingin mendapatkan maaf dari istri dan anak-anaknya? Kenapa tidak saat pria itu sadar karena telah dibohongi istri mudanya? Dara tidak akan pernah bisa menerima sang ayah begitu saja. Sampai mungkin Allah sendiri yang akan membuka pintu hati Dara untuk bisa memaafkan lelaki itu. Davi membuka pintu apartemennya. Entah kenapa dia malah membawa Dara kemari. Karena dia tidak tahu harus membawa Dara kemana saat wanita itu menangis sejak tadi di mobil. Mungkin tempat yang tepat adalah di apartemen. Pikir Davi. Duduk dulu. Aku buatkan teh hangat. Ujar Davi. Enggak usah pak, air putih saja, jawab Dara lemah, suaranya serak, tenggorokannya kering, matanya sembab dan hidungnya memerah. Davi ingin sekali memeluk wanita di hadapannya ini, padahal tadi rencananya Davi ingin curhat dan minta saran pada Dara. Tapi kalau sudah seperti ini, sepertinya keadaan Dara lebih buruk darinya. Oke, aku ambilkan dulu. Tidak membutuhkan waktu lama akhirnya Davi kembali dengan membawa segelas air putih dan beberapa buah-buahan di piring. Minum dulu, Dara. Davi menyerahkan gelas itu dan langsung diminum oleh Dara. Menangis memang menguras tenaga. Padahal sudah lama sekali Dara tidak mengeluarkan air mata yang sebegitu banyaknya seperti ini. Dara meletakkan gelasnya di atas meja.
Masih tersisa sedikit tadi sepertinya sudah cukup membuat tenggorokannya lega. Davi memutuskan untuk duduk di samping Dara dan menghadap gadis itu. Diperhatikan wajah sembah Dara. Sungguh Davi benar-benar gemas ingin membawa Dara ke dalam pelukannya. Wanita itu terlihat rapuh. Dara, Pak, jangan tanya dulu masalah saya ya. Saya masih belum bisa bercerita. Sela Dara. Jangan pakai bahasa kaku seperti ini. Anggap aja aku calon suamimu. Jadi jangan pakai bahasa formal, ujar Davi. Dara menatap pria itu dengan kening mengkerut. Dia tidak sadar jika sedari tadi memakai bahasa formal. Maaf mas, jawab Dara menunduk. Davi benar-benar tidak tahan jika tidak menyentuh Dara. Tangannya sudah begitu luas terangkat menyentuh wajah Dara memintanya untuk mendongak. Ibu jarinya mengusap bekas air mata Dara yang terlihat di pipi. Aku nggak masa buat kamu cerita. Tapi kalau hatimu merasa tidak tenang dan tersiksa, aku suka kalau dijadikan tempat berbagi untukmu. Ujar Davi lembut. Dara terpaku menatap bola mata Davi yang menatapnya dengan tatapan berbeda. Setiap kali menatap mata itu, Dara merasa jika Davi menatapnya penuh cinta. Sepertinya Dara terlalu berlebihan. Mana mungkin Davi mencintainya? Lihatlah wanita yang berhasil membuat Davi kelepak-kelepak sampai berani berbuat skandal. Siapa lagi kalau bukan Lira? Wanita yang menurut Dara begitu sempurna. Baiklah, aku pasti akan cerita kalau sudah siap, jawab Dara sambil memalingkan pandangan. Namun, Davi kembali mengarahkan wajah Dara padanya. Tadi aku sudah menghubungi Arsya. Aku ingin ketemu sama dia dan minta maaf secara langsung. Dan dia mengabulkan, ujar pria itu. Kali ini Dara menarik kedua sudut bibirnya. Alhamdulillah, akhirnya Mas mau bertemu dengan Pak Arsya. Aku senang jika Mas sudah mengakui semuanya pada beliau. Jelaskan padanya kalau Mas Davi udah nggak cinta lagi sama Bu Lira. Ya, walaupun perasaan itu masih ada, tapi setidaknya berbohong demi kebaikan itu tidak apa-apa, ujar Dara. Davi yang mendengar ucapan Dara langsung berubah data. Memang kenyataan aku sudah tidak memiliki perasaan apapun pada Lira. Entah menguap kemana perasaan itu. Mungkin saja selama ini aku tidak benar-benar mencintai Lira. Mungkin aku hanya terobsesi padanya dan setelah mendapatkan apa yang aku inginkan, dengan semudah itu pula aku lepaskan. Karena sejatinya perasaan itu memang bukan cinta yang akan sangat sulit untuk berpaling seperti yang aku rasakan sekarang, jawab Davi panjang lebar. Matanya masih terus menatap Dara, hingga membuat wanita itu melebarkan kedua matanya setelah mendengar ucapan Davi yang terakhir. Mas lagi jatuh cinta? Tanya Dara spontan. Hal itu langsung membuat Davi terkejut dan refleks menarik tangannya dari wajah Dara. Siapa bilang aku jatuh cinta? Ya itu tadi. Katanya bilang kalau perasaan Mas itu bukan cinta. Karena sekarang Mas Davi sedang berpaling. Berpaling pada siapa? Bersambung.